sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 4C ingin mempresentasikan workshop kami, workshop 1 dan 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Wijayanto. NIM saya adalah 191113076. Tugas saya di workshop ini adalah workshop 1 perancangan mekanik dan workshop 2 membantu perancangan elektrik. Perkenalkan, nama saya Biasa Yoga Suwarno, NIM 191113072. Di sini tugas saya di WS1 adalah mendesain di SolidWorks dan di WS2 adalah saudara baik kita semua. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi Hidayatullah dengan NIM saya 191113059. Saya di workshop kali ini, jobdesk saya dengan WS1 adalah bahan belanja online dan offline, kemudian membantu perancangan mekanik. Lalu yang di WS2, jobdesk saya adalah membantu perancangan elektronik dan juga pembuatan. Jati NIM 191113063. Jobdesk saya membantu perancangan mekanik dan membantu perancangan elektrik. Halo, perkenalkan, nama saya Era Iqbar Margaret Berluka, NIM 191113068. Pada workshop kali ini, saya bertugas menulis bahan belanja komponen dan juga seksi dokumentasi. Nama saya Felicita Tisnamidara Mastri dengan NIM 1911309. Tugas saya sebagai perlengkapan dan pembuatan LPG. Terima kasih.
Tinggal saya videonya ini. Siapa lagi? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang blok diagram sistem elektrik. Pertama di sini adalah power. Power di sini merupakan sebuah supply dari adaptor yang bertegangan 12 volt. Dan di sini supply menuju langsung ke driver, bukan ke Arduino atau pengontrol. Dan Arduino yang bekerja sebagai kontrol Arduino ini mendapatkan supply dari laptop dan juga program yang akan mempengaruhi driver, dan pada kontrol ini juga memberi supply berupa 5 volt tegangan untuk mengaktifkannya. Setelah itu, dari kontrol atau pengendali ini, maka akan menuju ke driver, kemudian driver ini diolah dan akan diproses pada motor agar bisa berjalan sesuai dengan ketentuan dengan program yang telah diatur, yaitu berupa output CW atau clockwise searah jarum jam, dan juga counter clockwise atau tidak searah jarum jam. Sekian penjelasan dari saya tentang blok diagram sistem elektrik. Terima kasih. Ini adalah skematik rangkaian driver motor DC yang mana digunakan untuk mengatur gerakan motor DC secara clockwise atau counterclockwise. Di sini ada beberapa macam komponen, yaitu 1. Resistor 1K yang berjumlah 5. Resistor 47 ohm berjumlah 4. Kapasitor 2200 picofarad 50 volt berjumlah 1. Kapasitor 10 picofarad 16 volt berjumlah 1. Kapasitor 100 nanofarad 16 volt berjumlah 1. Dan kapasitor 1 picofarad 50 volt berjumlah 2. Di sini memakai dua macam IC, yaitu IC IR2101 dan IC MOSFET IRF44N. IC MOSFET IRF Z44N ini tersusun secara jembatan bridge. Jembatan bridge adalah rangkaian yang digunakan untuk mengatur kerja motor DC, yang dapat digunakan untuk mengatur arah arus yang mengalir pada suatu beban yang diterima oleh motor DC. Rangkaian ini dapat mengatur arah putaran motor dan besar arus yang mengalir di dalamnya. Pada rangkaian ini terdapat dua kemungkinan, yaitu arah arus mengalir, yang mana arus yang ditunjukkan dengan warna merah dan arus yang ditunjukkan dengan warna hijau. Kedua arus tersebut menentukan arah putaran motor listrik. Dan bagaimana prinsip kerja driver motor DC ini? Prinsip kerjanya yaitu
Ketika IC bagian kiri ini diberikan inputan 12 volt, maka akan terjadi proses pembiasan dan akan membuat motor DC bergerak secara searah jarum jam. Dan jika pada IC sisi kanan ini diberikan inputan 12 volt, maka akan terjadi proses pembiasan juga, tapi putaran motor DC akan menjadi berlawanan arah atau counter clockwise. Pada saat pembuatan rangkaian ini, jika sisi kiri diberi inputan sedangkan sisi kanan tidak diberi inputan, rangkaian tersebut akan bekerja dengan baik dan juga IC tidak akan mudah rusak. Dan itu juga bisa dilakukan sebaliknya. Sisi kanan diberi inputan dan sisi kiri tidak diberikan inputan 12 volt. Skematik sensor true beam. Sensor true beam akan menyala menggunakan tegangan 5 volt. Resistor akan mendapat VCC dan kemudian akan dirangkai secara seri dengan LED IR. Cahaya dari LED IR akan diterima oleh fotodioda yang dirangkai secara seri dengan resistor 10.000 ohm. Output dari rangkaian ini akan masuk melalui kaki 3 LM358, yang kemudian kaki 2 akan terhubung ke potensio. LM358 akan menyala jika diberi tegangan 5 volt. Kemudian kaki 2 dan kaki 3 akan dibandingkan oleh LM358 dan hasil perbandingan akan mengeluarkan tegangan pada kaki nomor 1. Output dari kaki 1 akan menunjukkan tegangan 1 volt sehingga LED dari kondisi mati akan menyala. Skematik sensor diffuse. Sensor diffuse menggunakan tegangan 5 volt. LED IR pada sensor diffuse disusun secara seri dan diberi tegangan 5 volt. Cahaya dari LED IR akan diterima oleh fotodioda yang disusun secara seri dengan resistor 10 ohm. Rangkaian ini disebut sebagai pembagi tegangan. Output dari rangkaian ini akan masuk ke kaki 3 IC op-amp. Kaki 2 pada op-amp merupakan tegangan set point yang dihasilkan oleh potensio 5 ohm. IC op-amp membutuhkan tegangan referensi 5 volt. Saat op-amp bekerja, tegangan pada kaki 2 atau tegangan set point dibandingkan dengan tegangan pada kaki 3 dan hasil perbandingan op-amp akan mengeluarkan tegangan pada kaki 1. Output dari kaki 1 akan menunjukkan tegangan 0 volt. Maka LED indikator akan menyala saat ada benda.